kita udah mulai mundur teratur. Ya, sampai baru kemarin itu kita baru bisa bertemu lagi di Pusteksat bersama Presiden Amsat. Itu cerita-cerita yang cerita yang sering saya coba ingat kembali. Tetapi ada cerita-cerita yang membuat kita tertawa, yaitu pertemuan-pertemuan di restoran, pertemuan-pertemuan yang nggak resmi, yang tidak pernah tercatat orang-orangnya dengan pasti dan tidak tercatat dalam dokumentasinya Lapan. Dari mulai ikut kerjasama peluncuran roket 2010-2009, kemudian kerjasama dengan Orari. Tapi ada kerjasama secara resminya dengan Orari itu memang ada orang Lapan. Sebelum kami itu ada orang Lapan yang sudah presentasi di Orari, yaitu tim Pansat, Inasat. Sayangnya itu nggak muncul lagi orang-orang itu, dan dari timnya Yudi Hasbi, Pak Yudi Hasbi membuat secara real satelitnya dibuat pure di Indonesia, walaupun barang-barangnya dari luar negeri, bahwa kita sudah mempunyai untuk membuat. Saya kira itu yang saya masih ingat. Om Hakim masih ingat-ingat berapa kali datang ke tahun 2001 apa 2002. Om Hakim, saya ingat datang ke ruangan saya. Gedung itu isinya cuma saya doang, beberapa komputer. Saya ngetrack AO40. Memang sebelum-sebelumnya saya tahun 96 itu sudah ngetrack satelitnya Posat Portugal Oscar, kemudian TO32 Thailand Oscar, kemudian TO36 Tiungsat Oscar punya Malaysia. Tahun 98 itu 97-98 saya mulai juga ketemu direktur KO23 Korea, KO23 dan KO25, dan itu saya belajar dari stasiunnya Pak di Samban. Itu sebelum mulai pelit, jadi itu dulu yang saya kerjakan di ground station. Oke, terima kasih Om Iksan. Satu pertanyaan saya Om Iksan. Ya. Jadi waktu pertemuan di restoran tadi itu pesan makanan atau cuma pertemuan aja Om Iksan? Pesan makanan dan nah, kalau kopi segala di situ tuh. Ya, itu juga yang terakhir mau dibawa ke Sri Harikota satelit itu, saya ditelepon itu Ketua Lapan. Iya. Kamu harus bertanggung jawab terhadap PR-nya dan radio-radio untuk Orari. Siap, saya bilang. Siap. Ternyata Om Iksan, jadi kalau sekarang kan banyak nih anak-anak muda ini kan kalau nongkrong di kafe itu kan satu dia numpang ngecas HP sama wifi. Ternyata itu sudah dimulai sejak dulu, jadi numpang nyolder, numpang meeting di sana.
Iya, iya. Fotonya saya masih ingat ada di mana ya fotonya. Nanti saya coba. Boleh yang kayak gitu itu di ini Om Isan. Jadi ada rencana itu Om Presiden itu mau buat buku itu. Wah, Jadi buku. Oh, iya. Om Amir yang mau buat buku, saya bantuin aja. jadi buat buku apa ya? Mungkin bukan buku-buku ya, bukan ilmiah tapi yang seru-serunya itu Om Iksan. Jadi mungkin seperti itu. Jadi tadi cerita ngopinya gimana Om Hakim? Keseruan ngopinya gimana tadi Om Hakim? Silakan Om Hakim. Kopi ya sih biasa sama sekarang ya sama juga, Om. Nggak beda. Ya, jadi ini mungkin kita bagi Kalau dua sekarang ya. Pak Kita bagi dua. Antara yeah. 8 meluncurkan IU86 dengan berdirinya Amsat ID. Memang betul pada tahun 2000 itu saya itu tertarik dengan iklannya Yaisu 847 itu fasilitas satelit. Berarti kita bisa keso dengan satelit dong ini. Saya belilah itu pada saat itu. Waktu itu ada beberapa rekan juga ikut beli. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol nih gimana cara makainya. Ngumpul. Waktu itu di restoran waktu itu ada ulang tahunnya Alfa Zulu nggak salah. Ngumpul. Loh, ini gimana nih gini-gini. Oke. Ayolah kita seriusin. Akhirnya seminggu kemudian ketemu lagi teman-teman yang serius mau KSO satelit di Menteng itu. Saya sudah mudah-mudahan nih minggu depan tulisan saya untuk sejarah Amsat bisa saya kirim ke Bapak Presiden. Nah, setelah ketemu di situ rame tapi yang intensif itu hanya beberapa orang yang serius. Akhirnya ada UIC8 Charlie Papa Victor, YB 0 Kilo Tango Quebec, ada saya WB 0 Alpha November. Yang lebih intens. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya udah, order antena aja, grid antena dari Amerika sama dan converter untuk yang 2,4-nya. Interupsi sebentar Om Iksan. Interupsi Om Iksan. Ya. Boleh di videonya di on kan biar kok Om Iksan, Om Hakim, maaf Om Hakim, aduh. Om Hakim, bolehkah videonya di on kan biar nanti saya takut terkenal lebih. Jadi gini Om Amir. Saya sebenarnya tadi barusan saya mau motong Om Hakim. Sebentar Om Hakim sebelum dilanjutkan. Mohon videonya di open. Saya mau bilang gitu. Karena apa Om Amir? Ini pengalaman saya Om Amir. Gimana? Sejak bergabung dengan Amsat ID itu awal pertama kali itu saya perlu waktu agak lama untuk tahu bahwa presiden saya itu adalah Om Hakim saat itu. Betul. Saya nyari ini Om Hakim yang mana, yang kayak apa. Cari-cari fotonya itu baru nemu foto itu pun foto lama yang pas eventnya Om Hakim di Bali. Oh ini rupanya Om Hakim gitu. Jadi karena saya yakin banyak yang mungkin belum tahu, banyak newcomers juga Om Hakim. Biar kenal mantan presiden Amsat ID dan pembina Amsat ID sekarang. Monggo Om Hakim. Kangen juga sama Om Hakim. Ya, yes. Buka. Tapi mic-nya jangan di depan gitu. Jangan di depan gitu, nggak kelihatan Om. Sengaja ngumpet. Bentar, Sebentar, Iya. Nah. Masih berantakan begini, masih cuek. Aduh. Oke. Akhirnya Charlie Papa Victor, Alpha November dan Kitty Queen sepakat ada order lah antena grid dengan down converter ke 2 meter ke Amerika. Akhirnya di order sambil nunggu
Nah, kita mulai membuka KSO di Leo. Yang kita coba pada saat itu FO29 SSP, UO14 itu FM, terus ada beberapa AU berapa ya, saya lupa ya. Nah, kita coba sukses lah pada saat itu. Saya mempergunakan UHF untuk up-nya, bahkan UHF sudah terpasang di tower saya 25 elemen. 20 elemen satu buah. Yang 2 meternya biasa 13 elemen satu buah juga. Setelah itu antenanya datang, kita coba dari tiga-tiganya nggak ada yang bisa. Gimana caranya? Bingung. Ada nyoba di rumah saya. Di rumah saya, mulai dari jam 7 pada ngumpul bertiga ini. Saya siapkan steger, taruh di sana ada parabola Indovision, ada parabola apa banyak. Saya siapkan orang untuk bisa coba untuk bisa coba receive dulu KSO. Ternyata nggak berhasil lagi. Sampai itu hari kelima mulai kumpul itu bukan jam 7 lagi, mulai kumpul itu jam 11 malam. Nah, kelamaan kan. Maaf, Om. Itu tahun berapa, Om? Kira-kira bulan apa, Om? 2002 ya, 2001 2002. Kira-kira itu. Setelah itu kita punya parabola 4 feet solid. Udah di bawah. Akhirnya kita coba aja deh. Akhirnya kita kasih down converter dengan sistem antena dipole pada saat itu. Terus pakai tripod kamera. Jadi bisa dipindah-pindah itunya. Down converternya. Udah. Kita dengar, kita scan, lihat schedule, footprintnya udah oke, semua udah oke. Tapi kok nggak ada yang ngomong ya? Ini gimana nih? Nggak ada yang ngomong. Tiba-tiba ada suara tun kencang sekali, sampai 20 dB. Tut. Lah ini apa ini? Ini apa namanya? Gangguan atau gimana? Nggak tahu. Browsing di internet. Oh itu beacon. Coba download software. Ada baterai, suhu semua ini sudah bisa dengerin nih. Tapi coba scanning nggak ada yang KSO. Tunggu tuh jam 1 kurang 10 menit lagi tiba-tiba orang KSO dari Itali, Indian kilo berapa saya lupa itu, ada di logbook saya. Wah, kita bisa nih, ayo. Nah, pakai uplinknya pakai 25 elemen yang saya punya. Downlinknya, receive-nya pakai 4 feet itu di bawah di lantai. Begitu kita panggil, Yankee Bravo Zero Alpha November, disaut. Waduh, itu baru namanya senangnya bukan main. AU40 akhirnya bertiga gantian. Habis saya GT Queen, badai GT Queen, CPV. Nah, sejak itu kita muncul, kita dikerubutin sama Eropa dan lain sebagainya. Karena kan country baru itu. Wah, sampai subuh. Begitu subuh udah teler. Pada saat itu kita itu di Jakarta standby di Lipiter UHF, punyanya ODJ 808 on display. Kita kasih tahu bahwa YB-LAN sudah bisa KSO dengan AU40. Wah, rame. Geger. Udah. Oke. Akhirnya KT Queen usul kita bikin patch system. CPV juga usul kita bikinlah 3 hari kemudian ngumpul di rumah saya bikin patch system untuk 430 dan 2,4. Setelah itu saya mempergunakan parabola yang mesh
TVRO itu 9 feet dan saya pakai 847 dengan feet aja. Laila alarmnya AU40 itu hidup terus. Padahal itu power sudah saya tutup habis ke kiri. Itu cuma 500 miliwatt, itu masih bunyi. Nah, karena saking dibikinnya gede, akhirnya jalan satu-satunya ya kita resetkan. Jadi fokusnya nggak fokus ke satelit banget. Misalnya menjadi 23 derajat, kita resetkan jadi 21 derajat, jadi memadai itu. Sejak itulah rame, terus mulailah berhubungan dengan 8 dan lain sebagainya. Saya seminggu itu bisa 5 kali ke 8 saya ketemu Miksan ngobrol masalah AU40, masalah ini, masalah itu, masalah ini. Terus kita akhirnya sepakat membuat Bali KSO Party, AU40 Bali KSO Party. Nah, itu momen-momen sendiri ya. Momen kita sendiri, sendiri, tidak disupport sama siapa-siapa. Orpus juga tidak support. Wah, ya udah kita jalan aja terus. Kita bawa 12 feet parabola, itu ada 3, 9 itu ada 2. Kita transmit dari Pulau Sarangan, Bali. Nah, itu kita umumkan bahwa kita ada special call Bali KSO Party. Nah, itu cukup heboh lah pada saat itu. Nah, semenjak itu, karena itu wisata ini terbentuk, berdiri sendiri tanpa ada support sama lain-lain, tidak diakuin. Ya udah kita tetap berjalan, ditentang terus sama pusat, sama ODJ, kita tetap jalan terus sampai AU40-nya mati, kita tetap jalan. Tiba-tiba Om Mubin itu hubungin saya minta KSO di AU51 FM punyanya Amerika. Ya kira kita ini saat ini perlu dibesarkan Om Mubin. Pada saat itu juga waktu itu Om Dirgantara sempat ke rumah KSO dengan AU40 mau ngeset di rumahnya, terus pet sistemnya kita set sama-sama lain sebagainya. Ya gitulah kira-kira apa namanya cerita Amsat ID-nya. Untuk IO 86 saya sempat ngambek berapa tahun nggak luncur udah jadi nggak luncurin nggak sih Mas Pi di mall. Hakim ini jadi mau dilepasin sama Pak Presiden. Begitu udah Jokowi, ada saya datang diluncurin, dikirim ke India, tiba hubungin Pak Hakim harus berangkat ke India. Ini peluncuran, waduh, berangkatnya itu besok, visa belum diurus, tiket belum diurus, saya di Jakarta aja deh. Akhirnya saya pergi, teman dari Orpus pergi, saya mendampingin kepala 8 untuk melihat peluncuran di pusat di Pramuka. Nah, kira-kira gitu loh. Terima kasih Om Hakim, seru juga ini ceritanya. Nah ini saya baca di ini di chat. Apakah Om Hasbi masih ada di sini? Sudah kembali ke. Oke, mungkin Om Dirgan bisa itu karena ada cerita itu katanya sama Profesor siapa itu di trainer. Itu kayak di maki-maki apa itu di chatnya itu karena mungkin Om Dirgan Yankee Eko Zero Eko bisa bantu nambah cerita ini, silakan Om Dirgan, silakan. Tapi mohon mohon untuk di on kan videonya. Terima kasih Om Dirgan. Lagi nyantai. Pak Iksan, apa kabar Pak Iksan? Pak Kim? Enggak muncul nih.
Saya mau nambahin aja mungkin Pak Iksan lupa. Jadi 8A1 atau 8 Tupsat itu yang register yang tadi Pak Hasbi bilang YB Zero FCC seperti itu. Waktu itu masih pakai BBS. Jadi saya dari sisi lain aja deh. Saya dari sisi lain mengencourage teman-teman, terutama yang masih kuliah. Karena zaman masih kuliah gitu. Zaman itu zaman Pak Hakim di Bali itu tahun 98 99 Pak Hakim. Waktu itu saya masih kuliah, pengen pergi ke Bali cuman nggak punya uang gitu. Jadi saya lihat doang gitu. Yang berangkat saya tahu semua tuh karena saya waktu itu dapat down converter dari oil waktu itu Pak Adi. Saya dapat dari oil, saya bikin sendiri di Bandung. Waktu itu saya semester akhir di Bandung. Saya bikin. Nah, saya mau lihat mengencourage teman-teman, mungkin saya nggak tahu ya di sini masih ada yang kuliah apa enggak. Waktu itu saya masih kuliah masalahnya di Bandung. Para senior yang saya belajar itu dulu kan zaman ada Pak Ono, Yono, NXS masih di Texas Edu. Pak Ono baru kembali dari Waterloo tahun 92 ada di ITB. Nah, waktu itu mungkin Pak Iksan ingat namanya Paguyubanet di Bandung. Masih ada tuh kalau di search tuh. Paguyubanet RS94 ya, Pak. RS4 belum? Oh, sebelum Paguyubanet. Ya, Meksikan dari Puteksan ke ITB dulu. Nah, itu dulu ada dua gitu ya, satu di LIPI, satu di Lapan, Bogor, Rancakungur, satu di Bandung, LIPI. Aduh, kalau siapa ya, Wabitu Pahari. Nah, saya. Waktu itu saya masih mahasiswa, tahun-tahun itu. Jadi, buat yang masih mahasiswa itu bagus sekali. 93 dong ya? Iya, 93, 92 lah, seingat saya. Waktu itu kita bikin paket radio yang motorin YC1 DAF. DAV yang dulu ya, masih Pak Ono yang berganti jadi YC Zero MLC. Dulu YC1 DAF dia. Call sign saya dulu masih yang Deltawan Eko. Ekonya aja nggak berubah. One-nya saya di Bojonegoro dulu. Jadi saya belajar sama Pak Hari Satrio Basuki, seingat saya. YB itu siapa ya? Di LIPI di mana? Di dekat apa tuh Dago sebelah situ apa sih Pak Iksan? Oh, di ujung itu. Ya, LIPI kiri itu yang masuk naik ke atas. LIPI elektronik. Sangkuriang. Waktu itu pemain satelit. Ini saya cerita dari sisi amati radio, dari sisi saya sebagai mahasiswa waktu itu. Jadi semoga teman-teman yang masih baru kuliah atau kuliah terencourage. Saya belajar dulu sama satu orang namanya Pak Ahmad YB1 Hotel Radio, sama Pak Agus YB1 CS. Di Bandung itu Pak Agus yang main satelit pertama kali. YB1 CS. Seingat saya ya, iya benar YB1 CS. Gitu. Nih, baru saya ketemu Pak Ono gara-gara itu tadi Jasipta. Jadi di Bandung namanya Paguyubanet. Jadi kalau di searching masih ada tuh Paguyubanet, masih ada ceritanya. Waktu itu antar universitas ada Program antar universitas. ya, PAU antar mikro antar university. Waktu itu yang ikut itu dari kampus saya UKM, terus di STT Telkom, ITB, Unpar. Kalau di search masih ada deh tuh dokumennya. Nah dari situ berlanjut ketemu Pak Iksan di Lancabungur pertama kali waktu itu. Pak Iksan rambutnya masih hitam dulu, belum seputih sekarang. Gitu. Itulah Tupsat kalau nggak salah dibikin dengan FBBS dulu. Zaman dulu tuh ada sebelum paket radio KA9 Kinos. Kinos itu kan itu CPIP ya, zaman Pak Ono.
Salah satunya itu ada F3 FBB kalau nggak salah. Jadi itu BBS yang dikirim berantai melalui paket radio ke stasiun-stasiun berikutnya. Cara ngirimnya kayak email tapi pakai string dia. Habis itu berlanjut ke KA9Q NOS, baru TCP/IP yang dikonekkan ke LIPI dan Rancabungur. Itu. Nah dari situ baru APRS mulai. APRS dulu saya bikin tugas akhir untuk APRS. Saya balik ke Jakarta, itu cuman stasiunnya yang hidup cuman Om Yono. Saya baru pulang dari Texas Edu dari Amerika. Jakarta karena rumahnya dekat, sama-sama lokal lokal Kebayoran lama. Itu bangun lokal Kebayoran. Habis itu lokal Kebayoran, baru lokal Jakarta Selatan. Nah, itu tahun 2000. Ya, ARCTB tahun 93 sudah. 94 95 udah ada. YB1 Super. Gitu. Lalu pusat antar university Pak Ono yang memotor itu. Itu ada 4 universitas awal yang pertama. Sebelum sekarang menjadi apa tuh? Jalawes lah. Gitu. Nah, itu jadi setelah berubah menjadi APRS baru diusulkan ke Inasat, waktu itu Inasat 1 ya, untuk ada APRS. Waktu itu dalam tanda kutip cuman hanya APRS doang. Belum ada voice. Nah, di 8A2 baru itu masuk APRS. Sebelum 82 saya melengkapi cerita Pak Iksan, itu ada roket yang diluncurkan. Dokumentasinya bertebaran di Facebook, salah satunya yang saya barusan lihat itu masih ada di tempatnya YB1 Kilo Eko November. Suteja ya. YB1 kan masih ada dokumentasi roketnya, terus di YB1 TJ juga masih ada. Saya punya dokumentasinya Pak Iksan, cuma saya lupa naruhnya yang waktu 8 pertama kali ngetes di gunung atau di hutan. Pak Iksan kasih saya masih simpen, cuma saya lupa karena saya udah pindahin berapa harddisk. Tapi file masih ada. Terakhir pakai roket. Ya. Iya masih ada tuh saya. Cuma habis saya coba buka, nggak kebuka gitu. Udah Windows 11 dulu kan Windows, iya dulu ya. Masih ada kalau nggak salah. Terus Big Red B yang beli waktu itu sama OT2-nya 8A2 itu yang beli Wabi Sero HD. Kita pakai Big Red B. Big Red B masih ada kali besok. Jadi cuma PCB doang, udah GPS-nya height itu biasa taruh di balon, ditaruh di roket. Nah dari situ roketnya kita bisa ukur pakai APRS. Nah dulu yang pergi itu Wabi Sero CRT, ECT, bukan ECT ya, siapa itu ya? Om Joko pergi, Pak Hakim, Om Wisnu, banyak tuh yang di pinggir laut itu. Nah, setelah itu baru lanjut ke 8A2. 8A2 obrolannya di kafe IPB, Pak Iksan. Jadi IPB sebelah kanan dulu pertama kali. Di kafe IPB, habis itu kita nyebrang, penumpang berikutnya di sebelah kiri jalan tuh ada resto, saya lupa namanya. Yang pernah kita lakukan juga kegiatan tahun lalu ya, di tempat yang sama. Dari sisi saya waktu itu sebagai mahasiswa, tanda kutip teknik elektro, kita hanya lihat dulu gimana belajar jaringan komputer. Karena internet tahun itu baru start di Bandung, UI, LIPI sama Rancabungur. Gateway list line ke internetnya. Pertama kali hidup domain.id itu sama Samik Ibrahim, Pak Samik Ibrahim nih. Habis itu geser ke ITB dengan Paulo dan kawan-kawan. Itu.
Nah, list line ITB hidup tuh di tahun 9